Ya, shalom. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini Pastor Andy mau menjawab. Ini jawaban mungkin tidak sempurna dan juga mungkin kurang oke secara akademis atau teologi atau Tetapi biarlah jawaban ini juga, saya harap ini adalah tanggapan saya, jawaban saya yang pertama dan yang terakhir. Maksud saya juga ini saya harapkan bisa mewakili secara garis besar seluruh pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena terus terangnya banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan bagi pastor sendiri hari ini untuk melayani saja dan membagi waktu dengan berdoa kepada Tuhan, menyembah, baca kitab suci, itu sudah mulai saya harus betul-betul maintain dengan baik. Kenapa? Karena rasanya waktu ini kurang antara saya melayani jiwa-jiwa ataupun juga dengan saat teduh sela mesbahku dengan Tuhan. Jadi jawaban ini pastor coba untuk memberikan sebuah tanggapan ya. Dan harap ini bisa mewakili semuanya dari sekian banyak. Karena kalau pastor tanggapin semuanya, terusnya nanti waktu pastor ini akan habis mengklarifikasi. Waktu saya habis mengklarifikasi, sedangkan waktu saya melayani saja sudah sangat mepet dengan waktu saya mesbah dengan Tuhan. Jadi kira saudara, sekalipun jawaban ini mungkin tidak oke, tapi inilah yang bisa pastor berikan jawabannya. Yang pertama, pastor sering gagal. Dan sampai hari ini pun saya sering gagal. Jadi saya tahu bahwa dalam sepanjang perjalanan saya melayani sekitar 20 tahun sampai hari ini, saya juga masih sering gagal. Baik di dalam melayani sesama yang terbaik maupun juga di dalam doa-doa penyembuhan. Ya, jadi kalau gagal ya, saya bukan pernah gagal, saya sering gagal. Jadi saudara-saudara, dari sana saya belajar dan mengajak setiap orang untuk tidak berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Jadi Pastor Andy ini adalah pribadi yang sering gagal ya. Oke, baik. Yang kedua, ini saya lupa ya namanya, Ko Rudi siapa gitu. Ya, anggaplah pertanyaan Ko Rudi ini menjawab secara general ya. Minta validasi untuk medis. Iya, bagaimana ya? Waktu orang sakit, katakanlah dia datang kepada pastor, baik lewat langsung ketemu ataupun juga lewat WhatsApp gitu, cerita ya. Pastor pribadi tidak pernah bertanya atau meminta dokumen dia. Misal contoh dia bilang gangguan di lever. Pastor tidak meminta minta hasil ronsen, enggak. Tapi dari mulut dia sendiri berkata, saya sakit tubuh begitu ya. Lalu pastor menolong, lalu mendoakan. Dan setelah mendoakan, dari mulut yang sama, dia mengatakan enakan, baik, atau ada begitu banyak orang yang kembali dan berkata, contoh misalnya miom. Miomnya kata kesaksian dia dari mulut yang sama ya. Katanya pertama ada 7. Lalu setelah didoakan rasa enak. Lalu dia cek ke dokter kembali. Dia datang kembali ke healing center dan dia berkata, puji Tuhan pastor, 3 hilang. Ya, 3 hilang. Dan itu pun pastor tidak tanya, yang hilang itu di mana ya? Coba lihat, saya tidak tanya. Karena itu biarlah menjadi bagian medis yang mencek atau memberikan validasi. Saya teringat juga waktu Tuhan Yesus banyak berkarya dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus berkata, jadilah tahir, jadilah sembuh, dan mereka pergi dengan sebuah perasaan yang enak. Nah, mengenai dia cek ke tabib atau apa, saya tidak banyak menemukan, atau mungkin rasanya tidak ada ya, lalu datang kembali menunjukkan surat dokter atau lain sebagainya. Tapi is oke lah, pandangan-pandangan ini bagus.
Ya, ini positif dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi pelayanan pastor ini ya supaya bisa lebih maju. Jadi saya percaya bahwa medis dan doa itu bekerja bersama-sama. Saya beri contoh misalnya medis itu akan operasi. Dia berkata kepada keluarganya, ayo semua keluarga doa ya biar tangan Tuhan campur tangan. Iya. Jadi medis dan doa bekerja bersama-sama. Saya kira jawaban saya itu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi semuanya deh ya. Yang pasti saya closing statement, Pastor Andy sampai hari ini sering gagal, bukan pernah gagal, sering gagal ya. Kiranya ini bisa memberkati. Terima kasih orang-orang yang sudah membuat konten-konten untuk membahas Pastor Andy. Tuhan berkati ya semuanya. Shalom.